Jadi kita sekarang pengen bahas nih tentang makanan apa aja sih yang boleh dan nggak boleh untuk penderita asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sera Squad. Balik lagi di Sera Podcast sama saya Alfi dan narasumber kita Bapak Dwiko Gunawan. Pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Alfi. Hari ini di Sera Podcast itu adalah episode yang spesial banget nih. Kenapa? Karena di episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sera Squad nih yang udah mereka sampaikan di kolom komentar. Ada juga sih beberapa yang tanya di Instagram atau enggak di e-commerce kita. Jadi kita akan coba nih bedah satu-satu pertanyaan dari para Sera Squad ke Pak Dwiko. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Serai Botani. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya biar pas kita udah tayang nih episode terbarunya kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau misalnya Serambi Botani udah ada nih video yang barunya. Gitu Pak. Iya. Oke, jadi beberapa hari nih kita tuh maintain nih Pak. Ada apa aja sih di kolom komentarnya secara podcast gitu. Nah, kita ini mengacu sama ada satu requestan nih Pak dari Sera Squad, namanya dari Bapak Haryono Hadipuro. Bapak ini request untuk buat konten berikutnya tentang segala makanan pantangan dong Pak, baik bagi penderita asam lambung yang tinggi karena masih banyak banget nih yang belum tahu. Iya. Jadi kita sekarang pengen bahas nih tentang makanan apa aja sih yang boleh dan nggak boleh untuk penderita asam lambung. Tapi sebelumnya nih Pak, mungkin beberapa Sera Squad yang baru gabung nih Pak sama kita kan masih belum familiar nih Pak sama penyakit asam lambung, sama penyakit GERD. Boleh nggak sih Pak di-spill dikit nih gitu tentang penyakit asam lambung sama GERD ini? Oke, baik Mbak Alfi. Terima kasih Pak Haryono. Nanti mungkin kita akan kupas sedikit mengenai konten untuk makanan-makanan yang dipantang gitu ya, atau pantangan apa saja penderita GERD ini yang harus dihindari gitu. Tapi sebelum menjawab atau diskusi mengenai itu, kita sedikit kilas balik lah secara singkat, apa sih GERD itu gitu ya, atau apa sih asam lambung itu gitu. Beda sebetulnya GERD dan asam lambung gitu ya. Kalau GERD adalah proses kelebihan asam lambung yang naik ke arah esofagus. Jadi istilahnya ada rasa pahit, panas dan sebagainya. Itu mungkin akibat lemahnya katup antara lambung dan kerongkongan gitu. Itu namanya GERD. Nah, kalau misalnya asam lambung sendiri atau sakit mah gitu, itu kan sudah dibahas sebelumnya, biasanya diakibatkan oleh bakteri, Mbak Alfi ya. Bakteri dari Heliobacter gitu. Kemudian peradangan gitu ya. Dan juga ada hal-hal yang memicu ya, akibat peradangan itu adalah memicu kelebihan asam lambung gitu. Itu sebetulnya penyakit asam lambung itu. Nah, kalau ternyata memang katup yang diantara yang harusnya menutup gitu ya, itu melemah, nah ini namanya GERD naik. Nah, itu yang kadang-kadang mengganggu sekali terhadap penderita sakit MAH gitu. Itunya secara singkatnya. Secara singkatnya ya Pak. Kita masuk langsung ke itu saja. Permintaan dari Pak Haryono ya. Pak, betul. Ya. Untuk makanan-makanan yang sifatnya harus dihindari gitu ya, pantangan untuk penyakit GERD atau penyakit MAH, itu kita bagi 3 kelompok saja supaya lebih gampang gitu ya. Makanan-makanan yang biasanya adalah yang berlemak tinggi gitu ya, kandungan lemak tinggi. Itu karena sulit dicerna sehingga bisa menimbulkan atau mengakibatkan pengeluaran asam lambung yang banyak. Gitu. Contohnya misalnya susu gitu ya. Susu? Iya, susu atau produk-produk turunan susu seperti keju begitu. Itu juga sebaiknya dihindari atau dikurangi untuk yang pengidap sakit MAH. Coklat ya. Yang enak-enak sebetulnya gitu. Coklat juga kandungan lemaknya tinggi. Itu juga sebaiknya dihindari. Dan yang paling susah dan ini merupakan kebiasaan kita itu adalah gorengan. Ya seperti itu, gorengan kan pasti kandungan lemaknya tinggi. Ini yang harus mulai sedikit demi sedikit dikurangi lah gitu. Supaya apa? Supaya
pencernaannya bisa lebih baik, lambungnya itu proses di lambungnya lebih cepat, kemudian juga pencernaannya menjadi lebih baik, gitu ya. Yang kedua adalah makanan-makanan atau minuman yang menstimulasi ya pengeluaran asam lambung, ya yang sifatnya biasanya sifat enzimatis gitu. Misalnya kayak kopi gitu ya, kafein. Nanti juga kita akan sedikit ini karena memang kopi ini juga merupakan polemik gitu ya. Ada yang ternyata tidak bermasalah, ada yang bermasalah. Kadang-kadang efek daripada tubuh berbeda-beda tuh. Nanti mungkin juga bisa komen juga para pemirsa gitu ya, teman-teman sekalian. Gimana menurut teman-teman sekalian? Ada yang bilang bahwa saya minum kopi kok tidak bermasalah mahnya kalau tidak pakai gula gitu ya. Gitu. Atau bisa juga saya tidak bermasalah kalau saya minum kopi hitam, black coffee, dibanding saya minum kopi instan. Karena memang kopi instan sendiri juga kita tahu ada kandungan lemaknya, gitu ya, dari latte-nya itu, gitu ya, atau semacam NDC-nya, itu yang ada kandungan lemaknya. Itu mungkin juga bisa itu kan. Kita minta juga masukan dari teman-teman sekalian untuk ditulis saja. Nah, yang kedua adalah bawang mentah. Atau bawang-bawangan ya, baik itu bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Kalau dikonsumsi mentah itu memang kandungan alisin itu bisa menstimulasi pengeluaran asam lambung lebih tinggi, Mbak Alfi. Kemudian juga cabai yang pedas-pedas ya, ya kandungan capsaisinnya itu juga ternyata memicu untuk lambung mengeluarkan asam lambung. Selain itu juga pedas itu kan memicu juga kalau misalnya lambungnya ada radang, otomatis akan terasa lebih sakit ya, karena efek dari pedas dan panasnya cabai. Ya, yang keempat ini makanan yang stimulasi nih, itu mengandung alkohol. Selain alkoholnya sendiri yang sering ada atau beredar, ya. Itu juga makanan-makanan seperti tapai, ya tape atau bahasa di Jawa Barat itu sebutnya peyem, gitu. Itu juga ternyata memicu ya, karena ada kandungan alkohol, gitu. Kemudian durian, gitu, yang terlalu matang. Durian yang terlalu matang, karena kan memang kadang-kadang juga sebutnya durian pahit, itu juga kandungan alkoholnya cukup bisa mengganggu lambung. Itu yang harus dihindari dari makanan-makanan yang menstimulasi pengeluaran asam lambung lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah sebetulnya pola makan kita, ini yang penting sebetulnya harus diatur. Biasanya penyakit mah itu harus mengatur pola makan yang benar dan baik. Gitu. Dan harus dihindari makan sebelum tidur. Makan sebelum tidur. Iya, jadi itu buat yang diet, Pak. Jangan makan sebelum tidur. Iya, jangan makan sebelum tidur. Apalagi kalau makan pada saat jam makan malam nih, menjelang tidur, itu makanan yang berserat tinggi. Oh, justru nggak boleh, Pak? Justru tidak boleh. Kenapa? Makanan berserat tinggi itu otomatis istilahnya lama proses di lambungnya kan lebih lama. Kemudian juga kita kondisi badan nanti akan tidur. Nah itu kan lebih slow lagi. Itu yang mengakibatkan asam lambung bekerja lebih banyak dan lambung akhirnya terjadi peradangan, bakteri dan sebagainya. Itu yang harus dihindari ya. Selain tadi makanan yang berlemak tinggi, kemudian makanan-makanan yang berstimulasi asam lambung dan pola makan. Gitu. Itu yang mungkin harus betul-betul diperhatikan dan dihindari oleh yang pengidap sakit lambung. Gitu. Berarti selain di luar itu sah-sah aja ya, Pak? Sah-sah aja, silakan. Terutama makanan yang lembut-lembut, gitu ya. Terus buah-buahan, ya, itu nggak masalah. Walaupun buah-buahan seratnya tinggi, tapi kalau dikonsumsinya itu berapa banyak buah itu dikonsumsi kan tidak banyak. Betul. Jadi yang buah-buahan, sayur-sayuran kalau dikonsumsi pagi dan siang hari sebetulnya baik. Atau malam hari mungkin maksimal jam 6 sore gitu dikonsumsi. Itu kan ada waktu sekitar 3-4 jam. Kalau kita tidur nanti jam 22.00 kan masih ada waktu 4 jam lambung untuk bekerja. Jadi emang pola makan itu jadi kayak kunci untuk kita terhindar dari segala penyakit sebenarnya. Betul. Bener ya, Pak ya? Karena kan biasanya kalau anak muda zaman sekarang nih pola makannya terganggu nih, Pak.
kayak misalnya pagi-pagi mungkin kayak nggak sempet sarapan, nanti sekalian makan siang, terus sore makannya ya udah sekenanya aja, terus malam justru baru pulang kerja atau apa baru tuh langsung makan banyak gitu. gitu, Jadi iya. sebenarnya bukan karena awalnya dia emang punya mah, tapi memang karena pola makan bisa Pola juga nyebabin pola makan yang penyakit menyebabkan sakit mah gitu. gitu. Oke. Jadi tadi ya mungkin Pak Haryono Hadipuro sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi penyebab-penyebab yang memicu dari asam lambung itu ada beberapa makanan tuh seperti lemak yang tinggi, benar ya Pak Dwiko? Iya. Kemudian makanan-makanan yang menstimulasi asam lambung seperti kayak alkohol, kemudian kopi. Nah kalau kopi nanti boleh nih dibahas di kolom komentar. Ada ini nggak pengalaman nggak? Betul, Kalau ada ternyata kok saya pengalaman. nggak apa-apa kok minum kopi pahit Bener. gitu ya. Terus ada bawang-bawangan juga, bawang mentah terutama ya. Dan ada cabai. Berarti orang yang punya penyakit mah atau asam lambung itu nggak boleh makan makanan pedas yang berlebihan mungkin ya Pak? Ya, yang berlebihan ya. Kalau memang kita sadari bahwa oh ternyata lambung kita bermasalah karena peradangan, nah itu mungkin harus dihindari atau dikurangi lah gitu. Iya, Minimal iya. dikurangi. Minimal Sampai sejauh mana nanti daya tahan si lambung kalau peradangan itu dengan cabainya sendiri gitu ya. Betul.